Kemudian gratifikasi. Jadi kita akan bicara tentang tadi terkait kerugian keuangan negara, kemudian gratifikasi, suap, dan pemerasan. Ini yang agak-agak beda tipis dan kadang sulit dibedakan di publik atau di luaran. Sehingga kita sudah mengenal setidaknya 4 bentuk utama dari tindak pidana korupsi. Nah, gratifikasi itu secara sederhana definisinya adalah pemberian dalam arti luas. Tidak harus dalam bentuk uang saja, bisa dalam bentuk barang, bahkan bisa dalam bentuk fasilitas, bisa dalam bentuk apa saja. Bahkan di Singapura ada kasus gratifikasi yang kemudian diproses itu adalah gratifikasi pelayanan seksual, gratifikasi pelayanan-pelayanan yang lain yang kemudian bisa diproses secara pidana. Kalau di Indonesia belum ada. Definisi gratifikasi itu sendiri sebenarnya pemberian dalam arti luas. Sepanjang penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi penerimanya kalau di luar pegawai negeri atau penyelenggara negara, kita tidak bisa sebut itu gratifikasi. Hanya kalau penerimanya pegawai negeri dan penyelenggara negara, barulah itu bisa disebut sebagai gratifikasi. Yang kedua, pemberian itu harus berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya. Sekalipun Anda adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, ketika Anda menerima sesuatu dari keluarga misalnya, atau dari teman lama yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan, maka itu tidak bisa disebut sebagai gratifikasi dalam konteks undang-undang tindak pidana korupsi ini. Dan gratifikasi itu berada pada 2 ranah, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu dalam artian kalau pegawai negeri itu menerima gratifikasi, dia masih punya waktu untuk melaporkan dalam waktu 30 hari kerja. Tapi kalau tidak lapor, ada risiko pidana di sana. Lalu apa bedanya gratifikasi dengan suap? Nah, ini yang perlu dilihat secara lebih hati-hati. Keduanya sebenarnya sama-sama berhubungan dengan jabatan, tapi gratifikasi itu bersifat inventif atau bersifat dalam bahasa kita mungkin tanam budi begitu ya. Ketika seseorang memberikan gratifikasi pada pejabat publik, pada saat itu dia nggak minta apa-apa. Bisa saja dia cuma memberikan sebagai ucapan terima kasih misalnya, atau memberikan ya biar diingat saja, atau memberikan sebagai tanda perkenalan atau yang lain-lain. Dan dia tidak minta agar si pejabat publik yang menerima itu melakukan apapun. Jadi dia nggak request apa-apa. Sehingga kalau kita bicara soal gratifikasi, itu tidak membutuhkan kesepakatan. Jadi tidak bersifat transaksional gitu. Jadi ketika gratifikasi juga bisa terjadi terhadap di kampus juga ada peristiwa gratifikasi di beberapa kampus begitu saya dengar misalnya ada mahasiswa yang memberikan kado begitu pada dosennya, mungkin nggak minta apa-apa pada saat itu, tapi lama-kelamaan itu jadi kebiasaan, atau ketika mau ujian skripsi itu biasanya, atau ujian tesis, atau ujian disertasi, ada pemberian-pemberian terhadap penguji. Nah, ini sebenarnya tidak boleh baik secara moral ataupun berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Meskipun pada saat itu tidak ada permintaan, misalnya mempengaruhi nilai, mempengaruhi proses di kampus, tetapi ketika itu diberikan dan itu diterima oleh pihak penerimanya, maka ada peristiwa tanam budi di sana. Dalam bahasa lain ada yang menyebutnya sebagai suap yang tertunda. Karena suatu hari kepentingan si pemberi itu akan dimudahkan oleh penerima sadar ataupun tidak sadar. Jadi ini memang dalam konteks pencegahan betul-betul harus dihindari seperti itu. Yang memberi juga salah, yang menerima apalagi. Nah, bedanya dengan suap, kalau bicara suap itu sifatnya transaksional. Jadi ada pertemuan kehendak antara pemberi dengan penerima.
ada meeting of mind kalau dalam bahasa hukumnya. Contohnya seperti ini, kalau sedang mengurus perizinan di sebuah kantor, si A adalah pihak swasta yang ingin membuka usaha di sebuah kota, begitu. Nah, ketika si A ini datang pada petugas dan kemudian meminta petugas untuk memproses lebih cepat dengan janji uang atau dengan janji apapun gitu, dan ketika si pejabat itu mengatakan ya, oke, akan saya bantu, pada saat itu terjadi pertemuan kehendak. Pada saat itu terjadi transaksional. Pada saat itu terjadi meeting of mind. Dan pada saat itulah sebenarnya suap sudah terjadi, meskipun uangnya belum berpindah. Jadi berbeda sekali dengan gratifikasi. Kalau bicara gratifikasi, pemberian itu ya diberikan saja, nggak perlu ada transaksional, nggak perlu ada meeting of mind, jadi seperti nabung atau tanam budi saja. Tetapi dalam konteks gratifikasi, bedanya dengan pemberian yang tulus adalah kalau gratifikasi itu ada hubungan dengan jabatan, diberikan karena jabatannya. Kalau pemberian yang tulus, misalnya Anda sudah jadi alumni yang sukses, suatu hari Anda datang ke tempat dosen Anda dan kemudian bawa oleh-oleh untuk dosen tersebut. Itu bukan gratifikasi. Itu adalah bentuk ucapan terima kasih yang tulus karena nggak ada hubungan jabatan sama sekali Anda dengan dosen Anda. Tapi Anda misalnya ingin ya sekedar bawa oleh-oleh saja dan itu bagian dari adat ketimuran menurut saya. Berbeda dengan ketika Anda masih menjadi mahasiswa dan memberikan sesuatu. Nah, beda lagi dengan pemerasan. Kalau pemerasan, inisiatifnya itu ada pada pejabat yang punya kewenangan. Semua persyaratan perizinan tadi, yang contoh yang tadi ya, itu sebenarnya sudah lengkap. Tapi si pejabat tidak mau memproses izinnya. Dia tetap memaksa, meminta, dan kemudian memaksa agar si pengusaha memberikan sejumlah uang. Jadi ada kekuasaan yang disalahgunakan di sana. Nah, ini ada pemerasan. Jadi kelihatan bedanya ya semoga antara gratifikasi, suap, dan pemerasan.